kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Saya Kak Ros, siap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Nah, dengar suara-suara itu artinya saya ditemani oleh Daniel di pojok sana. Iya, Daniel kemarin itu bukan. Kak, kamu lagi ngapain sih kemarin, Daniel? Iya. Oh, dia itu lagi ke Okinawa kemarin karena dia diundang untuk ikut festival film Okinawa ya. Kamu sebagai istilahnya scoring, musik scoring, dia musik scoringnya dan pemain filmnya luar biasa loh. Pemain film ada Daniel Cliff. Geleng-geleng aja. Oke, baik, ada beberapa bintang tamu kita juga lainnya tentunya yang hadir di Rumpi hari ini. Tapi kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas berita-berita hot apa sih yang akan kita bahas yang menuai perhatian publik, baik itu untuk hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, baiklah. Hari ini adalah jadwal sidangnya Ria Ricis ya, agendanya adalah sidang putusan. Katanya jam 2 siang nanti jam 2 siang nanti itu berarti berapa detik lagi ini? Udah ada keterangan belum ada. Oh ya, putusan, tapi kan itu kalau dari artikelnya Ria Ricis sudah siap mental ya. Hari ini 3 yang diputuskan selain putusan gugatan perceraiannya juga tentang hak asuh anak dan juga Gonogini. Nafkah. Gonogini nggak ada ya tentang nafkah anak ya. Nanti kita dengerin aja. Tapi kalau dari Tengku Riannya sendiri dia hanya merepost. Salah satu yang dia repost ini adalah dari manajernya. Ya, iya nggak sih? Jika sudah waktunya hujan akan turun, jika sudah masanya bunga akan mekar, dan jika sudah waktunya doa-doa pasti akan dikabulkan, gitu katanya. Bismillah. Yang berikut yang dia repost juga ini Bismillah ya. Semoga diberi kemudahan atas segala urusan gitu ya. Doa-doa yang di komentar netizennya, coba. Di orang pada komentarnya apa sih netizen, coba kita lihat. Ya Allah, semoga Hakim bisa melihat dan mengambil keputusan yang adil untuk Moana cantik yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Yang berikutnya apalagi, semoga Bu Icis mendapatkan pengganti yang lebih ganteng dan sayang. Oke, yang berikutnya. Udah cuma 2 doang. Belum pada naik, Kak. Oh, belum pada naik. Ya masih nikahnya masih cepat banget ya. Ya udahlah. Gitu deh, kita lanjut berikutnya. Kalau ini satu mau cerai, yang satu mau nikah. Ada siapa? Ada Mahalini dan Rizky Febian ya. Ini kan desas-desusnya, gonjang-ganjing, katanya akan menikah di tanggal 5 Mei nanti. Jadi 5 Mei itu akan dimulai serangkaian acara adatnya. Ijab kabulnya insya Allah kabarnya akan diselenggarakan tanggal 8 Mei. Nah, sementara ini kalau di rumahnya Mahalini sudah ini tanggal berapa sih sekarang nih? 2 ya? Sudah ada dekorasi. Ada nih update dekorasi di rumah Mahalini, kayaknya udah siap dekor-dekor. Nggak tahu, mungkin ada acara adat yang lain di keluarganya Mahalini ya. Tapi ada dia terlihat seperti melaksanakan sebuah ritual yang namanya adalah mepamit dari adat Bali ya. Oke, ini ada videonya seperti apa, kita lihat suasananya berikut ini. Baiklah, ini ada keterangan mepamit itu apa ya? Apa sih ritual mepamit ini? Maknanya berpamitan atau perpisahan. Biasanya dapat dilakukan untuk beberapa tujuan, menandakan permintaan izin seseorang untuk meninggalkan tempatnya semula. Kalau dalam konsep pernikahan adat Bali, ini juga dikenal sebagai upacara mejauman atau upacara metipat bantal. Upacara mempamit memiliki pamitnya calon pengantin wanita atau pradana kepada para leluhurnya karena sudah atau akan menikah, sehingga menjadi tanggung jawab keluarga dan calon pengantin pria atau purusha untuk kedepannya. Oke, ya ini ya, kalau dari berita para artis juga kita bisa banyak belajar ya tentang ritual-ritual adat pernikahan contohnya. Nah, ini doakan ya, mudah-mudahan pasangan ini pernikahannya lancar, langgeng, ya, dan bisa menghadapi apapun permasalahan dalam rumah tangga mereka nantinya, bahagia selalu, terkabul doanya gitu ya, nggak pakai gonjang-ganjing lagi. Nanti aku beritain kalau ada gonjang-ganjingnya kan. Komentar netizen coba kita lihat.
Doain yang terbaik aja, kalaupun ada yang login, logout itu urusan pribadi mereka dengan Tuhannya, nggak usah dijadiin bahan urusan. Iya emang nggak usah lah, itu urusan pribadi mereka. Yang berikutnya, sebagai warga Bali, bantu jelasin ya guys, kalau tradisi pernikahan di Bali itu memang perayaannya bukan di gedung-gedung. Ada sih yang di gedung tapi jarang. Almost ya perayaannya di rumah dan itu full time dari pagi sampai malam. Pengantin kudu standby terus. BTW ini saya bahas wedding partinya ya, bukan ya oke, ini masalah ritual acaranya. Yang berikutnya, siap-siap hari patah hati nasional. Lagi ya, lanjut. Gede banget rumahnya. Iya, kita memang fokusnya kemana-mana ya. Baik, nah kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Henny Mona dan juga ada kuasa hukumnya juga ya. Ini kita akan membahas mengenai Rio Revan. Ya, Rio Revan ini adalah aktor. Ya, tapi ini ini rekor kayaknya. Dia sudah 5 kali tertangkap karena kasus yang sama, yaitu kasus narkoba. Terakhir dia baru keluar 2 bulan dari penangkapan yang terakhir, ditangkap lagi karena kasus yang sama ya, itu narkoba. Dia pernah menikah dengan Henny Mona. Dan pada saat pacaran aja udah 2 kali ketangkap. Pada saat menikah dia sekali ketangkap. Terus habis itu setelah itu dia bercerai dari Henny Mona ya. Habis itu dia ketangkap lagi dan ketangkap lagi ya. Tapi ini Henny Mona sempat di yang terakhir ini juga masih sempat kontakan gitu ya. Seperti apa kondisi Rio Revan dari sudut pandang Henny Mona, mantan istrinya. Kita lihat profilnya berikut ini. 26 April 2024, aktor Rio Revan kembali terjerat kasus narkotika untuk kelima kalinya dan ditangkap di daerah Jakarta Timur dengan barang bukti berupa 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi, dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika dan metafetamin. Padahal Rio berbebas dari penjara 2 bulan yang lalu usai dipenjara selama 3 tahun atas kasus yang sama. Henny Mona, pengusaha kelahiran 1985 yang pernah menikah dengan Rio Revan pada 2018 ini digugat cerai setelah 2 tahun menikah dan diduga karena adanya orang ketiga. Bahkan Henny sempat melaporkan Rio atas kasus penghinaan. 28 April kemarin, Henny Mona yang menjenguk Rio ini menyebut Rio baru mau makan setelah dijenguk dirinya hingga segera mengupayakan rehabilitasi. Apa yang membuat hubungan Henny Mona dan Rio Revan membaik? Dan seperti apa kondisi Rio Revan saat dijenguk oleh Henny Mona? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Henny Mona dan juga Bang Indra Tarigan. Ini yang rencananya ya akan membantu Rio Revan ya. Untuk bisa rehabilitasi. Ya, betul sekali. Tapi udah ketemu Rio Revan ya? Kalau ketemu sudah 2 kali. Sudah 2 kali ya? Dia sudah setuju diwakili? Artinya gini Mbak, kalau sementara memang saya mendampingi Henny dan saya juga kemarin ke sana mengatasnamakan abang-abangnya Rio Revan karena udah lama kenal juga. Oh oke, baik. Nah ini ada artikelnya, Henny Mona sebut Rio Revan kena mental dan upayakan rehabilitasi. Nah kita mau tanya sama Henny Mona, ini kan udah, kamu tuh mendampinginya kan dari lama ya, menikah, bercerai, kamu juga kabarnya juga sudah pernah menikah lagi gitu kan. Tapi masih juga mau gitu ya mendampingi Rio Revan. Terakhir ketemu dia tuh kapan sih? Pasca bercerai itu hubungan masih baik atau gimana? Jadi kan 2020 Rio keluar ya Kak ya. 2020 Rio keluar, terus gugat. 2021 kita putus, tapi 2021 Rio ketangkep. Akhirnya secara negara kami suami istri Kak. Sampai detik ini masih satu kakak. KTP gitu? pun masih sama. Jadi pada saat dia gugat itu belum ada proses? Belum. Terus kan kamu kabarnya dekat sama Sandi Tumiwa. Iya. Itu gimana ceritanya? Secara agama kan seharusnya udah bercerai ya Kak. Gitu. Tapi secara negaranya belum? Secara negara belum, sampai akhirnya tahun kemarin aku yang gugat. Oh, kamu yang gugat akhirnya. Karena repot kan Kak. Iya. Terus akhirnya kamu ketemu lagi, sempat ketemu lagi sama Rio Revan? Ketemu tahun kemarin juga. Pada saat kamu mau gugat? Iya, ketemu. Terus? Itu karena waktu itu aku habis ke acaranya Mas Gibran Rakabumi. Terus ternyata temennya Rio temen aku juga. Dan pada saat itu ya dinasehatin lah Kak. Aku bilang ya udahlah, yang bisa bolak-balikan hati manusia kan cuma Allah ya. Nanti kalau misalnya udah hati aku udah tenang, aku akan besukin Rio. Karena Rio sempet nanya kabar aku gitu ke temennya. Udah sempat besuk tuh? Udah sempet Kak, dari tahun kemarin sampai kemarin Rio keluar, aku besukin terus. Besukin terus? Tapi gugatan cerainya udah berjalan ya? Sudah Kak. Udah putus? Udah putus. Jadi ini statusnya udah bukan suami istri lagi bukan. Ya? Oke. Pada saat kamu ketemu lagi Rio Revan, kalau boleh tahu ya, kondisi dia di dalam sebelum keluar itu seperti apa sih? Kondisinya sih sehat ya, terus aku lihat tuh udah berubah, alhamdulillah lah ya Kak.
Karena juga aku juga besukin Rio itu jarang, karena kan aku hampir 3 tahun ini di Kalimantan. Jadi kalau ke Jakarta pasti aku besukin, karena Rio minta besukin, karena dia minta support, karena nggak ada yang besukin dia selain aku. Nggak ada yang Nggak ada. keluarganya juga? Menurut dia sih seperti itu Menurut ya dia, Kak. ya. Iya. Oke. Terus kamu bilang dia udah lebih baik atau udah berubah. Apa yang berubah? Mukanya kan karena aku pernah hidup bareng sama dia ya, jadi kan tahu di saat make atau tidak, lebih sehat sih Kak. Terlihat lebih sehat waktu itu? Terlihat lebih sehat, dan cara bicaranya juga tidak menggebu-gebu dan santai, relax, bener-bener yang bener-bener orang sehat lah Kak. Dia gitu. sempat bercerita nggak tentang ya hidupnya ke depan itu mau gimana gitu nggak? Aku kan bisnis ya Kak, dia juga sempat mau bantuin bisnis aku untuk maksudnya ke pemerintahan dan swasta gitu. Jadi saat itu yang benar-benar sudah berpikir ya udah, kita kalau memang kita kan jodoh nggak ada yang tahu ya Kak. Aku mau bilang tidak, tapi kalau Allah udah berkehendak kan nggak tahu juga. Jadi saat itu kita coba deket aja dulu, deket dalam hal untuk seperti keluarga, dan juga buat bisnis. Ini ya sempat cerita ya, ini ya ada sebelum itu kita ke kompilasi dulu ya. Jadi ini Rio Rayvan udah ketangkep 5 kali gitu. Nah, seperti apa sih dan di tahun berapa saja, kita lihat dulu kompilasinya berikut ini. Agustus 2015, Rio Rayvan divonis kurungan penjara selama 1 tahun 2 bulan. Kala itu terbukti mengonsumsi sabu dengan barang bukti 2 paket sabu. Saat itu ia menangis dan mengaku menyesal. Ternyata ditemukan barang bukti alat untuk mengkonsumsi narkotika dan 1 bungkus sabu-sabu sebanyak 0,21 gram yang disimpan dalam tasnya. Pakainya ya, ini alatnya ya. Berarti bener tadi. Pakai jam berapa tadi? Tadi jam 10-an sih. Jam 10-an. Sama siapa? Sendiri, saya bakar sisa-sisa. Beribu penyesalan dari saya, dan juga banyak pihak yang merasa dirugikan di sini pastinya, dan banyak juga penyesalan. Saudara RL sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau. Ini setelah ketangkep yang kelima kalinya kamu juga ketemu lagi sama dia? Jadi pas kemarin kan 25 Februari tahun ini Rio ulang tahun Kak, aku datang ke sana terus bawain nasi box juga buat teman-teman di dalam juga. Dan memang keluarkan akhir Februari karena memang nggak ngomongnya sama media kan Kak. Singkat cerita ya aku kaget dia ketangkep pun taunya dari teman-teman media Kak. Taunya dari teman-teman media, datang ke sana, aku coba hubungin Bang Indra. Bang minta tolong dampingin sebagai abang-abangan kita lah. Sampai sana penyidiknya bilang bahwa Mbak, Rio belum makan dari hari Jumat penangkapan, coba tolong kasih makan gitu. Mungkin kalau Mbak mau gitu, karena penyidiknya masih berpikir tuh aku istrinya Kak gitu. Jadi begitu datang, aku nggak bawa makanan, tapi makanan udah siapin di meja gitu. Dia mau makan dan disuapin, dan kemarin aku pulang dari Banjarmasin, dia belum makan juga. Jadi pas datang sama Bang Indra, baru mau makan juga. Di setiap kali kamu nggak ada dia belum makan? Enggak, kalau setiap kali aku nggak ada dia nggak makan. Kenapa? Nggak tahu Kak. Dia nggak ngomong apa dia? Dia bilang sih dia pusing gitu, dia down banget ya Bang ya. Dia down banget, dan ya gimana ya Kak, udah yang kelima kali kan memang Rio tuh harus disembuhin ya, karena kan selama dia berurusan dengan narkoba, dia tidak pernah direhabilitasi gitu, tidak ada diberi kesempatan untuk direhab. Jadi kan memang orang seperti itu harusnya kan direhab. Aku fight juga dulu pas yang di Polda aja itu direhab ya, dikasih asesmen, setelah masuk pengadilan di penjara juga. Gitu. Tetap di penjara? Tetap di penjara. Tapi nggak direhab juga ya? Enggak Kak, rehab itu kan nggak bisa waktu 1 bulan. Kemarin juga sempat tanya sama Bang Indra konsultasi, rehab itu harusnya 6 bulan ya Bang? 6 bulan minimal. Jadi kamu sendiri nih sebagai orang yang pernah dekat dan juga temannya lah sekarang gitu ya, apa sih yang kamu lihat selain dia butuh rehab, apalagi sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh Rio Rayvan ini supaya lepas dari jerat narkoba? Yang dia butuhkan sih sebenarnya dasarnya ya Kak ya, dasarnya itu kan manusia pasti ada sisi
sisi baik sisi buruk ya. Dasarnya sih Rio tuh sebenarnya baik dan anaknya penurut. Tapi karena dalam tanda kutip ya Kak, dia itu terpengaruh dengan narkoba, ya pasti tidak menjadi dirinya dia sendiri. Yang dia butuhkan saat ini hanya untuk sehat aja. Kalau masalah dia untuk kedepannya seperti apa, Rio juga kebenaran orangnya tuh bisa friendly lah sama siapapun gitu. Pasti kan orang juga akan kasih kesempatan untuk dia. Yang Rio butuhin sehat aja sih Kak. Sehat aja. Ini Mona, apa sih yang membuat kamu tuh masih mau gitu ya, masih mau bantu gitu? Padahal kan sejarah kalian panjang, kamu kan juga pasti pernah dikecewakan sama dia Kak, gitu ya, banget. berkali-kali bahkan ya. Tapi apa yang membuat kamu tuh masih mau dan mau gitu hadir dalam kehidupannya Rio? Kami tuh sempet inilah Kak, bersiteru banget kan ya, bener-bener yang berantem parah banget lah ya. Sampai kami saling lapor, tapi entah kenapa aku tiba-tiba ya mau besukin aja, mungkin karena perikemanusiaan ya Kak. Biar bagaimanapun Rio pernah ada di hatiku dan dia juga kita pernah hidup bareng, living together, dan ada sisi baiknya Rio juga sih. Aku pengen Rio itu menjadi orang yang baik, orang yang sehat, dan benar-benar orang yang setidaknya berguna untuk diri dia sendiri aja sih. Aku kasihan aja sih Kak ngelihatnya. Jadi di penangkapan yang kelima sudah ada keluarga yang menghubungi atau keluarga yang hadir juga memberikan support? Waktu aku sama Bang Indra datang itu pertama kali yang besukin Rio kami berdua. Sebelumnya nggak ada, belum ada. Katanya sih ada Kak gitu. Setelah kami berdua ada. Tapi kalian yang pertama ya? Iya, kita yang pertama. Ini di tahun 2019 kan kita pernah juga adalah statementnya Henny Mona gitu ya. Ini terkait Rio Rayvan juga pada saat itu. Coba kita lihat yang berikut ini. Masalah sih ya, namanya rumah tangga pasti ada masalah ya Kak ya. Mungkin Rio agak kaget menikah dengan aku dan keluarga aku, dan dengan keadaan keluarga aku. Rio kan biasa dalam kutip hidup bebas ya gitu. Aku bilang seberapa berat apapun masalah kamu yang nggak aku ketahui dan kamu nggak mau cerita, kamu jangan balik lagi narkoba. Bang Indra nih kalau melihat ya, ini kan juga ya abang-abangan, karena sama abangnya juga gitu ya. Ini gimana nasib Rio Rayvan? Ini 5 kali, itu kita juga ngeliatnya kasihan ya, apa nggak capek gitu ya, capek juga kan pasti. Gimana caranya nih? Jadi gini Mbak, yang pasti pertama kita apresiasi dulu kinerja Polri ya, terkhusus Polres Jakarta Barat ya, sudah ibaratnya melindungi masyarakatnya untuk jauh dari narkoba. Tapi si Rio ini di sini posisinya tertangkap menggunakan, ya kan? Jadi maksud saya di sini, ini udah 5 kali nih. Kalau misalnya 5 kali dimasukkan lagi ke penjara, saya udah pernah ngerasa di penjara. Ya, jadi kehidupan penjara itu saya tahu tidak sehat. Tidak sehat. Malah di dalam itu banyak pengguna narkoba. Nah, kalau misalnya pengguna dimasukkan lagi ke penjara, yang ada bukan sembuh, makan jadi. Gitu. Jadi ini perjuangan kita sama Mona, supaya si Rio ini bisa diarahkan ke rehab, disembuhkan. Karena fungsi negara, tugas negara di sini menyembuhkan warganya. Gitu. Jangan kita adili, jangan kita kasih masuk penjara lagi, seperti itu. Jadi ini udah 5 kali di penjara, terbukti bahwa ya itu tidak ada efek jerahnya gitu ya. Betul. Dia juga tidak sembuh ya, dan ya kan yang terpenting kalau dari sini pencegahannya ya berarti kan yang diberantas itu juga dari intinya ya gitu ya. Ya gitu. Jadi ini masih nanti akan proses ya. Di assessment dulu. Ya, assessment dulu. Apakah dia bisa menjalani ya, karena di sini kan si Rio ini terjeratnya pemakai sebenarnya ya. Pemakai. Gitu. Dan itu juga belum tahu ya. Belum tahu. Dapatnya dari mana, kok bisa gitu ya. Betul. Dan apa namanya, rilisnya Polres Jakarta Barat juga kan belum resmi ya. Belum resmi juga rilisnya kan seperti apa nanti kita. Mudah-mudahan kita berdoa yang terbaik ya buat Ini Mona, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Kak. Masya Allah, luar biasa. Iya, dihadirkan Allah untuk ya bisa mendampingi Rio Rayvan. Bang Indra, terima kasih sudah hadir juga. Yang berikut ada Bang Anwar Fuadi. Ini yang kabarnya akan segera menikah di bulan Juli tahun 2024. Kalah aku. Coba kita lihat dulu profil Bang Anwar Fuadi berikut ini. Anwar Fuadi, aktor
Aktor kelahiran 1947 ini mengawali karir bermain di film Manusia dan Peristiwa pada 1968 hingga kini masih aktif bermain sinetron. Pria asal Palembang ini pernah menikah dengan Farida Kosim pada 1971 dan dikaruniai 5 anak, namun sang istri meninggal karena terpapar virus COVID-19 pada 2021 dan mengidap penyakit ginjal hingga sempat cuci darah selama 3 tahun. Setelah menduda selama 3 tahun, pemain sinetron Ijabah Cinta ini akan kembali menikah dengan Wiwit Tatung, perempuan asal Palembang yang berprofesi sebagai pengusaha batubara pada bulan Juli. Anwar yang mengaku hubungannya sudah direstui oleh anak-anaknya ini telah mengenal Wiwit sejak remaja dan kerap mengikuti kegiatan organisasi bersama. Seperti apa persiapan pernikahan Anwar? Dan benarkah Anwar ingin berbulan madu ke Eropa? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama. Nah, ya ada, aduh ini mah udah dedengkot ya Bang Anwar Fuadi. Kalau terakhir kita ketemu beritanya sedih nih ya, tahun 2021 kemarin ya. Tapi sekarang insya Allah ya menuju kehidupan yang lebih bahagia dari Bang Anwar. Dikabarkan akan menikah lagi di usia 77 tahun. Ya, aku udah pernah ketemu sama calonnya kemarin. Aku sampai nggak berani nanya, ini siapa gitu. Bingung nanyanya sama Bang Anwar. Udah 2 kali ketemu ya Bang? Iya. Kan kayaknya yang pertama beda deh. Bukan ya? Enggak. Itu juga sama Iya. ya. Kok nggak datang hari ini Bang Anwar? Calon. Kurang sehat. Oh, kurang sehat. Iya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dia juga sibuk sekali kan. Ini akan menikah seorang pengusaha batubara. Katanya ini apa udah kenal dari remaja Bang? Betul. Udah, iya. Waktu itu masih sama-sama di Palembang. Oh, masih sama-sama di Palembang. Abang ngapain? Beliau ngapain waktu itu? Saya kan dekat sama keluarganya. Malah tantenya sekelas sama saya kan. Oh gitu. Tantenya sekelas sama saya waktu SMA. Dia waktu masih SMA di Palembang. Oh, jadi ini ponakan dong sebenarnya. Betulnya, mestinya ini panggil Om. Iya kan? Iya. Dulu pernah naksir-naksiran nggak? Enggak dong, dia umurnya jauh dari saya kan. Selisih 6 tahun. Dia masih saya pindah move ke Jakarta, itu udah tamat SMA, umur 18 tahun. Oke, jadi belum pernah kebayang tuh ya. Belum. Tapi sesudah itu pernah ketemu lagi nggak? Enggak, saya pindah ke Jakarta, dia pindah ke London. Dia sekolah kuliah, dia sekolah di London. Saya di Jakarta. Jadi terpisah lama nih. Udah lama. Ketemu lagi di tahun? Ketemu lagi, dia udah married, saya udah married, ya kan. Adalah acara-acara keluarga, saya selalu datang. Undangan, saya dekat dengan keluarganya, tantenya, dengan omnya, dengan adik-adiknya, juga semua dekat. Oke, terus ketemu lagi nih sampai akhirnya mau menjalin hubungan tuh kapan? Ya sering, karena keluarga mereka ini kan hampir 2 bulan sekali itu ada acara? Iya, manggilan anak yatim. Kadang-kadang sampai 500 anak yatim gitu kan. Acara untuk sumbangan kepada anak yatim. Nah, saya selalu diundang. Oke. Sama mamanya. Iya. Mamanya juga dengan saya udah kenal baik gitu. Jadi kapan itu muncul percikan-percikan? Kayaknya cocok nih, kayaknya bisa nih. Terus kalau ya gimana kita nembaknya gimana caranya ya kan? Ngerayunya tuh gimana? Gombal-gombalnya. Selain berikutin jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.